Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Niko Mangsi Adaki dengan NIM 221561329. Dalam penelitian ini saya mengambil topik mengenai evaluasi efektivitas sistem akuntansi persediaan pada Hotel Swan Paradise Permana Experience. Persediaan memiliki peran yang krusial dalam kelancaran operasional dan keberhasilan perusahaan. Upaya mengoptimalkan hal tersebut, perusahaan harus mengetahui proses persediaan dari tahapan penerimaan, pengeluaran barang, hingga penyimpanan barang. Agar proses tersebut dapat diawasi seefisien mungkin untuk mengurangi terjadinya fraud dan human error, maka perusahaan membutuhkan sebuah sistem akuntansi persediaan. Pada Swan Paradise Permana Experience, sebagian pengelolaan sistem akuntansi persediaannya menggunakan sistem VIP agar pencatatan data dapat dilakukan secara akurat. Namun, pada penerapan sistem akuntansi persediaannya terdapat perangkapan fungsi serta prosedur pencatatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian internal. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan kesenjangan yang saya angkat adalah yang pertama, bagaimana sistem akuntansi persediaan yang diterapkan pada Swan Paradise. Yang kedua, apakah sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Hotel Swan Paradise sesuai dengan syarat-syarat pengendalian internal. Dalam penelitian ini juga terdapat tujuan penulisan, yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan yang telah diterapkan, yang kedua untuk mengetahui penerapan SPI pada sistem akuntansi persediaan apakah telah memenuhi syarat-syarat pengendalian internal. Adapun manfaat penulisan ini adalah yang pertama bagi Swan Paradise Permana Experience, yang kedua bagi Politeknik Negeri Bali, dan yang ketiga adalah bagi mahasiswa. Dalam penelitian ini menggunakan teori utama mengenai sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Sistem akuntansi merupakan organisasi yang dirancang untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Secara umum terdapat dua metode pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periode. Dalam melaksanakan penilaian persediaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga pokok persediaan, yaitu yang pertama metode FIFO, first in first out, yang kedua metode LIFO, last in first out, dan yang ketiga metode rata-rata atau average. Dalam sistem akuntansi persediaan ini memiliki 5 fungsi dalam kegiatan operasional, yaitu yang pertama fungsi gudang, yang kedua fungsi penerimaan, dan yang ketiga fungsi pembelian, dan yang keempat fungsi akuntansi, dan yang terakhir panitia perhitungan fisik. Dalam sistem akuntansi persediaan juga terdapat sistem pengalihan internal. Nah, pada sistem pengalihan internal ini terdapat unsur-unsur pengalihan internal yang dikemukakan oleh Mulyadi, yaitu yang pertama struktur organisasi, dan yang kedua sistem wewenang dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat, dan keempat karyawan dengan mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Diagram alir merupakan diagram yang menjelaskan tahapan atau langkah instruksi berurutan. Penelitian ini juga mengacu pada praktik baik aktivitas penelitian sebelumnya. Pada penelitian Yulia, menunjukkan bahwa Akamidi Belawan memiliki kelemahan dalam pengendalian internal persediaan, terutama pada struktur organisasinya. Yang kedua, penelitian Wibowo menyatakan bahwa PT Dwi Putra Indah Tekstil belum memiliki sistem pengendalian internal dan kurangnya integritas dalam sumber daya manusia yang kurang baik. Pada penelitian Kade Aryan Rahayu menunjukkan bahwa pengendalian internal prosedur penerimaan dan pengeluaran barang di Hotel X belum optimal, walaupun sudah menggunakan dokumen purchase order dan dokumen invoice dalam penerimaan barangnya. Masih saja terdapat permasalahan perbedaan antara harga dan jumlah barang. Dalam penelitian Fitriani dan kawan-kawan, pada PT YY telah menerapkan sistem akuntansi persediaan yang sesuai dengan teori akuntansi, namun masih memiliki kelemahan dalam dokumentasi dan pemisahan fungsi. Dan yang terakhir, pada sistem akuntansi pembelian bahan baku di PT LKD Multiindustri dalam penelitian Mustika et al. Telah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan seperti adanya perangkapan fungsi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Hotel Swan Paradise Permana Experience, dan proses penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 31 Mei 2025. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teknik deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama instrumen kunci, yang dimana instrumen kunci tersebut adalah peneliti itu tersendiri. Jika tidak ada peneliti, maka observasi ini tidak akan terjadi. Yang kedua, handphone untuk merekam voice note pada saat wawancara dan mengambil dokumentasi. Dan yang terakhir, komputer untuk merangkum hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber.
Swan Paradise Permanent Experience adalah resort mewah yang ada di Bali yang menawarkan pengalaman menginap yang unik dengan konsep surga di bumi. Resort ini memiliki 145 kamar dengan beberapa tipe fasilitas lengkap dan aktivitas yang dapat dinikmati seperti kolam renang infinity, restoran, bar, gym, spa, dan lapangan tenis. Dengan desain etik modern dan pemandangan lembah yang indah, Swan Paradise menjadi destinasi ideal untuk audiens yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Selama pelaksanaan penelitian ini, sistem akuntansi persediaan Swan Paradise melibatkan 3 fungsi, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi yang dijalankan oleh bagian purchasing langsung. Prosedur yang diterapkan yaitu prosedur pembuatan purchase request, prosedur pembuatan purchase order, prosedur penerimaan barang, prosedur permintaan pengeluaran barang, prosedur perhitungan fisik persediaan, dan prosedur pencatatan utang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur yang belum dijalankan secara memadai. Hasil penelitian dalam sistem akuntansi persediaan pada Swan Paradise yang saya temukan bahwa Swan Paradise menerapkan 4 fungsi yang diterapkan, yaitu fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi gudang, dan fungsi fee. Pada dokumen yang digunakan, Swan Paradise menggunakan dokumen purchase request, purchase order, nota pembelian, specific record, dan dokumen store request. Pada catatan akuntansi yang digunakan adalah catatan pada bin card. Bin card itu adalah kartu persediaan dan catatan akuntansi dari sistem VIP. Pada prosedur yang diterapkan oleh Swan Paradise terdapat 7 prosedur yang diterapkan, yaitu prosedur pembuatan purchase request, prosedur pembuatan purchase order, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan receiving, prosedur pengeluaran barang dari general store, prosedur akuntansi pencatatan utang, dan prosedur perhitungan fisik. Selanjutnya, hasil penelitian yang saya temukan pada sistem pengendalian internal pada Swan Paradise Permanent Experience, pada teori struktur organisasi menyebutkan bahwa setiap fungsi harus terpisah. Namun, pada praktek perusahaan terdapat perangkapan fungsi yang dijalankan oleh bagian purchasing. Yang kedua, pada teori sistem otorisasi dan prosedur pencatatan menyatakan bahwa adanya pembuatan dokumen di setiap prosedurnya. Pada praktik perusahaan, beberapa dokumen seperti purchase order dan receiving record belum diterapkan sesuai dengan standar teori yang ada. Dan yang ketiga, pada teori praktik yang sehat menyatakan bahwa transaksi harus melibatkan lebih dari satu pihak dan dilakukan pemeriksaan mendadak serta ada perputaran jabatan. Nah, pada praktik perusahaan, transaksi dilakukan oleh satu pihak dan tidak terdapat perputaran jabatan. Yang keempat, pada teori karyawan sesuai mutu dan tanggung jawabnya, dalam teori menyatakan seleksi karyawan berdasarkan kualifikasi disertai pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam penerapan perusahaan, hanya perkembangan pendidikan karir yang belum secara rutin diadakan. Sistem akuntansi persediaan pada Swan Paradise merupakan perpindahan dari general store ke store departemen lainnya. Nah, sistem pengalihan internal merupakan sistem yang digunakan agar kegiatan dalam perusahaan dapat dilakukan secara teliti dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi persediaan pada Swan Paradise Permanent Experience sebagian besar dilakukan secara manual. Namun terdapat beberapa jenis kegiatan yang telah dilakukan secara komputerisasi. Komputerisasi diprioritaskan dalam input barang dari supplier menggunakan sistem VIP berdasarkan nota pembelian dan diakhiri dengan pemeriksaan persediaan secara fisik dengan mencetak kartu persediaan melalui sistem VIP untuk mengetahui persediaan real yang dimiliki. Selanjutnya, pada sistem pengalihan internal yang diterapkan oleh Swan Paradise Permanent Experience belum sesuai dengan standar khususnya dalam unsur pengalihan internal. Beberapa pengalihan yang belum sesuai dengan di antaranya, yang pertama, terdapat pada struktur organisasi terdapat perangkapan fungsi yang signifikan antara fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi gudang, serta fungsi perhitungan fisik. Yang kedua, pada sistem wewenang dan prosedur pencatatan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pembuatan dan pencetakan dokumen. Dan yang ketiga, pada praktik yang sehat terdapat ketidaksesuaian dalam pengambilan pengeluaran barang dari general store ketika di luar jam kerja staf accounting and general. Yang keempat, pada aspek karyawan dengan mutu yang sesuai masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan pengembangan ilmu karyawan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, perusahaan disarankan untuk menambah staf accounting and general. Yang kedua, perusahaan sebaiknya membuat dokumen purchase order untuk semua pemesanan pembelian dan pembuatan dokumen receiving record agar pencatatan lebih akurat serta meminimalisir keterlambatan pengiriman barang. Dan yang ketiga, terdapat perbaikan bagan alir pengarsipan dokumen yang masing-masing bagian memiliki tanggung jawab untuk mengarsip dokumen sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Yang keempat, diberlakukan pembatasan akses masuk ke general store sesuai dengan SOP yang telah dibuat, di mana pengambilan barang yang mendesak di luar jam kerja staf accounting and general diawasi oleh duty manager. Dan yang kelima, perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan dan pengembangan ilmu secara berkala untuk staf bagian purchasing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas staf sehingga dapat melaksanakan tugas yang lebih efektif dan efisien serta mengurangi risiko kesalahan. Sekian pembahasan hasil penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.